Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, beliau Pak Bupati sedang berada di Kolaka, Malik, ipar adik beliau dan di masjid. Tadi sebelum Jumat dikemudikan di Kolaka, sehingga beberapa rangkaian kegiatan hari ini saya beliau mengurangi rasa hormat dan beliau salam tadi sebelum mulai acara. Saya mengucapkan beliau sampaikan salam hangat saya Bupati dan Pak Wakil Bupati kepada seluruh teman-teman Balik di dalam kegiatan ini. Baiklah, saya sampaikan sedikit beberapa hal kaitan dengan beberapa kegiatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya, kami hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia bersama kita, yang kami hormati teman-teman para kepala PD atau yang mewakili Kabupaten Utara, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara atau yang mewakili Bapak yang kami hormati Ketua Basnas Kabupaten Kolaka Utara, teman-teman pengurus Dewan Masjid, pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kolaka Utara, serta seluruh ketua pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia, serta pengurus Kabupaten Kolaka Utara yang kami muliakan, yang kami banggakan, para balik yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia. Tentu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak berhingga, apalagi pada hari ini kita diperkenankan bertemu dalam satu suasana kebatinan yang sangat besar, upaya kita memperjuangkan Islam ini menjadi tetap eksis sebagai sebuah kebenaran yang hakiki. Tentu ini adalah sebuah kesempatan yang berharga bagi kita semua. Salam dan salawat kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, membawa kebenaran abadi dan menjadi ikutan kita bersama. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, kita sudah memasuki periode tahun terakhir kepemimpinan Pak Nur Rahman Umar bersama Pak Haji Abbas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kolaka. Usungan kita di periode pertama ini adalah menjadikan Kabupaten Kolaka Utara sebagai kabupaten yang madani di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tentu ini visi ini tentu sesuatu yang cukup berat, tapi beliau berdua ini berkeyakinan bahwa visi yang diusung terkait mengenai Kolaka Utara sebagai kabupaten madani tentu tidak berarti tidak punya dasar. Yang pertama, hampir 99,8% penduduk Kolaka Utara ini adalah umat Muslim. Secara historikal, dulu sebelum kita jadi kabupaten, kita masih bergabung dengan Kolaka, kita hanya punya 2 kecamatan itu di sini, Lasusua dan Kecamatan Pakwe. Kita memang sudah dikenal secara historikalnya sebagai daerah yang punya semangat keberagamaan yang cukup tinggi, semangat religiusitasnya cukup bagus, dan itu terdidik dan turun-temurun sejak dari nenek moyang orang-orang Kecamatan Pakwe dan Kecamatan Lasusua ini, sehingga dasar ini membuat beliau berdua itu beranikan diri untuk mengusung visi bahwa kita harus jadi kabupaten madani. Kenapa kabupaten madani? Berkah Allah banyak sekali.
berlimpah di Pulau Utara ini, tinggal kita mau poles dari sisi fisikal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pulau Utara, karena bagaimanapun esensi berpemerintahan itu ujung-ujungnya hanya kembali ke masyarakat, kesejahteraan. Nggak ada dimanapun kita membongkar pengalaman kita di dunia ini, semua terminologi pemerintahan itu selalu ditujukan kepada kesejahteraan masyarakat. Bahwa banyak simbol-simbol lain, ada politisi, ada partai dan sebagainya, itu hanya perangkat, peranata untuk mendorong bahwa negara itu, daerah itu hadir mensejahterakan masyarakatnya. Jadi kalau ada visi yang tidak berusaha mendorong kepada kesejahteraan masyarakat, saya kira itu bukan visi pemerintahan namanya. Karena memang statuta orang bernegara itu, berpemerintahan itu, berwilayah daerah itu memang usulannya untuk sampai ke kesejahteraan. Nah, kalau kebanyakan bisa kita melihat daerah, usulan kesejahteraan itu hanya dilirik dari sisi fisikalnya, banyak duit masyarakatnya, banyak penghasilannya. Tapi insya Allah kita di Pulau Utara ini tidak melihat sisi itu toh. Maka kita sebut dia sebagai Kabupaten Madani. Ada keseimbangan antara lahir batin, ada kesejahteraan antara jiwa dan raga, ada kesejahteraan antara kehidupan kita di dunia ini dan upaya kita untuk memberikan lebih kesejahteraan kita kepada kehidupan kita di yaumil akhir, dan itu kekal abadi. Oleh karena itu usulan ini tentu memang tidak mudah lah, tapi kita harus punya keberanian untuk menggerakkan itu menjadi satu kondisi yang benar-benar bisa kita capai. Terima kasih kepada teman-teman Dewan Masjid Indonesia, terima kasih kepada teman-teman Majelis Ulama Indonesia Pulau Utara, teman-teman Basnas dan seluruh stakeholder ormas kita. Ada Muhammadiyah, ada Nahdlatul Ulama, ada teman-teman Hidayatullah, ada teman-teman Wahdah dan sebagainya, semua ormas. Kita ingin seluruh kekuatan ini itu menjadi satu pendorong penggerak yang bagus, bukan hanya sekedar mendorong untuk upaya mensejahterakan kita secara fisikal, secara lahiriah, tapi terlebih-lebih lagi upaya untuk mendorong meningkatkan kesejahteraan masyarakat umat. Ini satu kesempatan yang sangat besar, momentum yang sangat besar, bahwa teman-teman pimpinan Dewan Masjid Indonesia hadir itu hanyalah menjadi semacam fasilitator saja. Kalau kita bicara di ini, baik, saya sebenarnya tidak boleh terlalu banyak masuk di sini, tapi saya melihatnya begini karena saya juga tidak bisa lepas diri saya, posisi saya sekarang berbicara di depan Bapak semua ini. Secara kebetulan sebagai sekretaris daerah juga diamanahi beban untuk mengurus Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Pulau Utara. Sehingga kalau saya bicara mewakili pemerintah daerah, nuansanya berdewan masjid juga itu insya Allah bisa masuk di dalamnya. Karena memang visi itu ketemu. Maka kami kemarin waktu dibangun Dewan Masjid Indonesia itu, Pak Bupati bilang, enggak, kamu saja, jangan orang lain. Supaya visi yang harus kita hubungkan dengan organisasi yang ada di Pulau Utara ini bisa terwujud. Nah, salah satu bagian mata rantai tentu adalah dengan kegiatan Ramadan. Kita punya data 316 atau 312 masjid yang ada, masjid musala yang ada di Pulau Utara. Insya Allah Ramadan ini kita bersama-sama dengan Dewan Masjid, bersama-sama dengan Basnas, bersama-sama dengan teman-teman Majelis Ulama, bersama-sama dengan pemerintah daerah mendorong agar semua masjid ini di Ramadan ini bisa terisi. Meskipun memang tadi laporan teman-teman Dewan Masjid bahwa kekuatan Dewan Masjid Indonesia tahun ini itu hanya bisa 253 masjid. Itu berarti kita masih menyisakan kurang lebih 100 lebih lah musala-musala yang berada di beberapa tempat. Nah, ini kesempatan yang paling bagus bahwa teman-teman mubalik ini bisa berkumpul dalam satu wadah. Dulu selalu digerakkan hanya oleh safari-safari Ramadan pemerintah daerah. Tapi tahun ini dengan Dewan Masjid hadir, bukan hanya sekedar safari Ramadannya.